Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianus Agnes Basuki dari kelas 2D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa tentang praktikum pengendalian proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Sini saya menjelaskan tentang pengendali aras. Sebelum masuk ke hasil tuning, maka kita harus mempelajari dahulu hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada rise time, yaitu waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. Lalu ada time to first peak, yaitu waktu puncak pertama. Ada settling time, yaitu waktu saat PV mencapai 95% dari SP. Lalu ada decay ratio, yaitu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama atau dengan rumus C dibagi dengan A. Lalu ada period of oscillation, yaitu jarak antara dua puncak atau dua lembah. Lalu ada offset, yaitu selisih PV steady state dengan SP. Lalu ada response time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan lunak. Lalu ada peak overshoot ratio, yaitu A per B. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan metode EMC, yaitu Internal Model Control. Metode EMC ini diperkenalkan oleh Murari Zaviriau pada tahun 1989 dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan data yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu ada Kp, tau, tau D jika ada, dan tau C. Tau C di sini ada dua rumus, yaitu tau C jika tau D-nya ada dan tau C jika tau D-nya tidak ada. Lalu kita masuk ke dalam LKM-nya. Dan berikut ini ada LKM saya tentang pengendali aras. Hal pertama yang kita lakukan yaitu kita harus menentukan dahulu parameter-parameter untuk pengendali tuningnya. Ini diketahui nilai Kp yaitu 1,3325 dan nilai taunya yaitu 1,3 menit, dan untuk nilai tau D-nya ini tidak ada, yaitu 0 menit. Setelah kita mengetahui nilai-nilainya, maka kita dapat menghitung untuk model P, PI, dan PID. Karena ini tau D-nya tidak ada, maka kita hanya menentukan model PI saja. Untuk menentukan PI yaitu kita menentukan PB, KC, dan taunya. Untuk mencari nilai KC yaitu kita menggunakan rumus 1 per Kp dikali tau per tau C, yaitu 1 dibagi dengan 1,3325 dikali taunya 1,3 menit per tau C. Tau C yaitu menggunakan rumus tau per 3. Mengapa menggunakan rumus tau per 3? Dikarenakan nilai dari tau D-nya yaitu tidak ada. Setelah kita mengetahui nilai KC, kita dapat mengetahui nilai PB dengan menggunakan rumus 100% dibagi KC, yaitu menghasilkan 0,44416. Selanjutnya kita masuk ke sheet 2, yaitu PI. Dalam PI ini dapatkan data hasil pengamatan tuning, yaitu tipenya yaitu servo dengan pengendalinya PI dengan nilai SP1 nya yaitu 30%, SP2 nya 50%, nilai PB nya yaitu didapatkan tadi 0,44, dan nilai tau I nya yaitu 1,30 menit. Ini juga didapatkan data T dalam second dan persen PV. Setelah dapatkan data-data ini, maka kita dapat membuat grafik kurva respon hasil tuningnya. Pada grafik ini saya buat dengan sumbu X nya yaitu waktu dan sumbu Y nya yaitu persen PV. Setelah kita membuat grafik kurva respon hasil tuning, kita dapat menganalisis parameter respon hasil tuningnya. Untuk nilai dari overshoot, decay ratio, dan peak time yaitu bernilai 0.
Lalu untuk rest time yaitu pengertiannya waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Di sini grafiknya menyentuh nilai NA pertama kali yaitu ada pada sini. Setelah kita dapatkan ini, kita tarik ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Ini didapatkan nilai 4,95 cm. Setelah itu kita kalikan dengan skalanya yaitu berjarak 17 cm. Setelah itu kita melihat waktunya yaitu 1200 detik, sehingga didapatkan hasil 349,411 detik. Lalu ada respon time. Apa itu respon time? Respon time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh nilai akhir yang steady state. Ini didapatkan hasil 7 cm. Lalu kita menarik garis bawah untuk memudahkan perhitungan. Lalu kita mengalihkannya dengan skalanya dan didapatkan hasil 494,11. Lalu ada period of oscillation, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah. Ini bernilai 0. Lalu offset yaitu selisih antara SP yang dituju dengan NA. Sini SP yang dituju yaitu SP2, yaitu berjarak 0,1% dari NA-nya. Sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.